Halo semuanya, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan media sosial yang setiap harinya kita gunakan. Di dalam media sosial itu sendiri banyak tersebar informasi yang bagus, tapi ada juga nih yang kurang baik atau malahan adanya penyebaran hoax. Nah, hal yang barusan aku sebutin itu cuma sebagai contoh kecil dari adanya digital literasi yang sekarang ini bakal aku bahas. Sebelum ke pembahasan, aku mau kenalin diri aku dulu nih. Nama aku Redipa Ananda Putri dengan NIM 2310411163 dari kelas E Ilmu Komunikasi. Dan hari ini aku akan mengangkat sebuah bahasan yang bertemakan digital literasi. Yuk kita mulai! Nah, subtopik dari digital literasi itu sendiri ada 3 nih, yaitu pengertian, komponen utama, dan pilar-pilar digital literasi. Apa sih itu digital literasi? Digital literasi merujuk pada kumpulan kemampuan yang diperlukan seseorang untuk beroperasi, berpartisipasi, dan berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan digital. Ini mencakup pemahaman tentang teknologi digital, keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak dan aplikasi, serta kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan mengelola informasi secara online. Nah, selanjutnya ada komponen utamanya nih. Yang pertama ada pemahaman teknologi, lalu keterampilan informasi, kemampuan komunikasi, kemampuan kritis, keterampilan kreatif, kemampuan digital, dan kemampuan problem solving. Oke, kita bahas mendetail tentang komponen utamanya yuk. Yang pertama ada pemahaman teknologi yang berisikan mengetahui cara menggunakan perangkat keras, komputer, tablet, dan smartphone. Lalu ada memahami sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada mengetahui dasar-dasar jaringan dan internet. Lalu yang kedua ada keterampilan informasi yang mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menyaring informasi dari berbagai sumber online, keahlian dalam mengidentifikasi informasi yang valid dan dapat dipercaya, dan ada memahami konsep hak cipta, privasi online, dan etika digital. Komponen yang selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi yang berisikan berpartisipasi dalam komunikasi online dengan etika dan sopan santun, menggunakan berbagai platform dan alat komunikasi digital, dan memahami bahasa dan konvensi komunikasi online. Lalu ada komponen selanjutnya yaitu komponen kemampuan kritis yang berisikan mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis, memahami dampak teknologi terhadap masyarakat, budaya, dan ekonomi, lalu mampu mengatasi tantangan dan resiko yang muncul dalam lingkungan digital. Komponen yang kelima adalah keterampilan kreatif yang mencakup mengembangkan konten digital seperti teks, gambar, audio, dan video, berpartisipasi dalam proyek-proyek kreatif online, dan mampu menggunakan alat-alat kreatif dan platform berbagai konten. Komponen selanjutnya ada kemampuan problem solving yang berisikan mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam penggunaan teknologi dan memahami dasar-dasar pemecahan masalah teknis. Dan komponen yang terakhir adalah keamanan digital yang mencakup memahami resiko keamanan digital dan cara melindungi diri secara online, dan mengetahui praktik-praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam berbagai informasi pribadi. Yang bakal aku bahas selanjutnya adalah pilar-pilar digital literasi nih, yang berisikan digital skills atau kemampuan, digital culture atau budaya, digital ethics atau etika, dan yang terakhir digital safety atau keamanan. Yuk kita bahas lebih mendalam lagi tentang pilar-pilarnya. Pilar yang pertama ada digital skills. Pilar ini berkaitan dengan kemampuan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dalam lingkungan digital. Contohnya itu yang pertama mengikuti pelatihan digital, dan contoh tindakannya adalah mengikuti pelatihan atau kursus online untuk meningkatkan keterampilan teknis. Contoh yang kedua ada berpartisipasi dalam proyek digital. Contoh tindakannya itu adalah mengambil bagian dalam proyek-proyek atau kegiatan online untuk mengembangkan keterampilan, kolaborasi, dan problem solving. Terus yang ketiga itu ada menggunakan aplikasi produktif. Contoh dari tindakannya itu adalah memanfaatkan aplikasi produktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan dalam mengelola informasi. Pilar yang kedua yaitu digital culture. Pilar ini mencakup pemahaman tentang budaya digital, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan penggunaan teknologi. Contohnya itu yang pertama, partisipasi positif dalam komunitas online. Contoh tindakannya adalah berpartisipasi dalam komunitas online dengan memberikan kontribusi positif dan mendukung anggota lainnya. Terus contoh yang keduanya itu menghormati keanekaragaman. Dan contoh tindakannya adalah memahami dan menghargai keanekaragaman budaya dan perspektif dalam interaksi online. Dan contoh yang ketiga itu menjaga etika dalam komunikasi, dan pengimplementasiannya adalah menjaga etika dalam berkomunikasi online dan menghindari perilaku yang merugikan atau merendahkan.
Pilar yang ketiga adalah digital ethics. Pilar ini melibatkan pemahaman tentang moralitas, integritas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Contohnya itu yang pertama adalah berpikir kritis terhadap informasi, dan pengimplementasiannya adalah melibatkan diri dalam berpikir kritis terhadap informasi online sebelum menyebarkannya. Contoh yang kedua adalah penggunaan konten dengan izin. Contoh tindakannya itu adalah menggunakan dan menyebarkan konten hanya dengan izin atau sesuai dengan aturan hak cipta. Dan contoh yang ketiga adalah membantu orang lain secara etis. Dan contoh tindakannya itu adalah membantu teman atau anggota komunitas dalam menggunakan teknologi dengan etika dan tanggung jawab. Dan pilar yang terakhir adalah digital safety. Pilar ini fokus pada pemahaman resiko keamanan dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan informasi pribadi. Contohnya itu yang pertama, mengelola privasi akun. Contoh tindakannya adalah memeriksa dan mengelola pengaturan privasi pada akun media sosial dan platform online. Yang kedua adalah penggunaan kata sandi kuat. Contoh pelaksanaannya adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk melindungi akun online. Dan contoh yang ketiga adalah menjauhi informasi pribadi, dan pengimplementasiannya adalah berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan menghindari berbagi terlalu banyak detail secara online. Sekian dari penjelasan yang bisa aku sampaikan. Enaknya aku akhiri pakai pantun dulu kali ya. Siang-siang makan ketupat, makannya bareng si Asi. Semoga yang aku jelaskan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.